Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Us doakan semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 1-3. Nah, silakan anak-anak menyimak videonya ya. Baik anak-anak, perhatikan gambar di samping. Kehidupan rukun sebuah keluarga menjadi keinginan semua orang. Kerukunan membuat suasana menjadi bahagia dan damai. Ayah dan ibu sebagai orang tua selalu memberikan contoh agar hidup rukun. Anak-anak pun harus selalu hidup rukun dengan saudaranya. Apakah keluargamu juga selalu hidup rukun? Apa yang kamu lakukan agar keluargamu rukun? Hidup rukun itu sangat penting. Rukun membuat hidup lebih damai dan tentram. Belajar hidup rukun dapat dilakukan setiap hari. Belajar hidup rukun melalui pergaulan dengan sesama manusia. Kamu juga dapat belajar nilai kerukunan dari makhluk lain. Contohnya, tumbuhan sirih dan hewan semut. Ayo membaca. Menemukan kata ungkapan dalam teks bacaan. Simak teks cerita berikut ini. Keluarga yang saling menyayangi. Pada hari Sabtu, Pak Darmadi dan Bu Atik pergi ke rumah Pak Agung. Pak Agung adalah anak buah Pak Darmadi di kantor. Nina dan Faris tidak ikut serta. Mereka tinggal di rumah. Faris membaca buku cerita di serambi depan. Nina mengerjakan tugas sekolah dari guru. Nina menunjukkan tugasnya kepada Faris. Faris tersenyum membaca puisi buah karya Nina. Faris bangga memiliki adik yang sangat pintar. Menjelang siang hari, Pak Darmadi dan Bu Atik tiba di rumah. Faris dan Nina sangat senang orang tuanya datang. Mereka menyambut dengan sukacita. Pak Darmadi dan Bu Atik memberikan buah tangan untuk mereka. Faris dan Nina berterima kasih kepada orang tuanya. Buah tangan berupa buah-buahan dimakan bersama-sama. Pak Darmadi dan Bu Atik tersenyum memperhatikan kedua buah hatinya. Mereka bahagia melihat kedua anaknya bahagia dan gembira. Mereka bangga karena keduanya rukun dan bisa saling menjaga. Sekarang perhatikan kata-kata yang dicetak tebal pada teks bacaan di atas. Contoh kata-kata tersebut dinamakan ungkapan. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna baru. Contoh kata ungkapan pada teks bacaan di atas ada 4. Yang pertama, anak buah. Anak buah artinya bawahan. Kata ungkapan kedua yaitu buah karya. Buah karya artinya hasil karya. Contoh kata ungkapan yang ketiga yaitu buah tangan. Buah tangan artinya oleh-oleh. Dan kata ungkapan yang keempat yaitu buah hati. Buah hati artinya anak. Nah, itu adalah contoh kata ungkapan. Ayo menemukan ketepatan jawaban sesuai teks bacaan. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat berdasarkan teks bacaan di atas. Nomor 1. Anggota keluarga Pak Darmadi ada 4. Nomor 2. Nama anak-anak Pak Darmadi adalah Faris dan Nina. 3. Tugas sekolah yang dikerjakan Nina berupa membuat puisi. 4. Pak Darmadi dan Bu Atik akan pergi ke rumah
Pak Agung. 5. Buah tangan yang diberikan Pak Darmadi dan Bu Atik kepada anak mereka adalah buah-buahan. Ayo kita mencari tahu. Mari kita menunjukkan kata ungkapan pada dialog berikut ini. Silakan anak-anak membaca dialognya pada buku halaman 18. Nina, Kak, koleksi buku ceritanya kok banyak sekali? Faris, ya Nin, karena setiap diberi uang saku selalu kakak tabung. Lalu hasil tabungannya kakak belikan buku cerita. Nina, wah kalau begitu kakak suka baca buku ya? Faris, ya dek, bahkan teman-teman kakak menjuluki kakak si kutu buku. Nina perhatikan kakak tidak hanya senang membaca buku cerita saja. Faris, benar Nin, kakak tidak hanya suka baca buku cerita, tetapi semua buku yang baik dan bermanfaat untuk menambah ilmu kita. Nina, oh makanya kakak jadi banyak akal. Faris, kamu bisa saja Nin. Nina, benar kak, Nina lihat meskipun kakak pintar, tapi kakak selalu rendah hati terhadap teman. Kakak juga tidak tinggi hati. Faris, memang kamu paham tentang arti rendah hati dan tinggi hati, Nin? Nina, tahulah kak, rendah hati itu artinya baik atau tidak sombong, sedangkan tinggi hati itu artinya sombong. Faris, hebat juga kamu, Nin. Kalau begitu, kamu juga anak yang banyak akal alias pintar. Nina, terima kasih pujiannya, kak. Nah, anak-anak, pada dialog yang telah dibaca tadi, terdapat beberapa kata ungkapan. Apakah anak-anak sudah menemukannya? Ya, kata ungkapan pada dialog yang telah dibaca tadi ada 4. Yang pertama, kutu buku. Kutu buku artinya senang membaca. Kemudian kata ungkapan yang kedua yaitu banyak akal. Banyak akal artinya pintar. Kemudian kata ungkapan yang lain, yang ketiga yaitu rendah hati. Rendah hati artinya baik atau tidak sombong. Dan kata ungkapan yang keempat itu adalah tinggi hati. Tinggi hati artinya sombong. Sekarang mari kita perhatikan contoh kata ungkapan yang lain. Di sini ada 5 contoh kata ungkapan. Yang pertama, kabar angin. Kabar angin artinya kabar yang belum pasti kebenarannya. Yang kedua, kepala dingin. Kepala dingin artinya tenang dan sabar. Yang ketiga, banting tulang. Banting tulang artinya kerja keras. Kemudian yang keempat, bunga tidur. Bunga tidur artinya mimpi. Dan yang kelima, cepat kaki, ringan tangan artinya suka membantu. Ayo membaca, mengenal bilangan cacah. Dengan lahapnya, Nina dan Faris menghabiskan buah tangan dari ayah dan ibu. Setelah makan buah tangan itu habis, Nina pun masuk ke kamar untuk belajar. Nina terkejut karena bonekanya berserakan di lantai kamar. Nina lupa membereskannya tadi setelah bermain. Biasanya Nina menyimpan boneka koleksinya di rak mainan. Sekarang anak-anak perhatikan susunan boneka di dalam rak. Boneka-boneka Nina tersusun rapi. Tapi Nina lupa berapa jumlah koleksi bonekanya sekarang. Berapa ya koleksi boneka Nina di rak? Tahukah kamu cara menghitungnya? Sekarang mari kita berlatih untuk menghitung bilangan cacah. Nina dibantu Faris mengelompokkan boneka koleksinya. Boneka itu dipilah-pilah berdasarkan warnanya agar lebih mudah untuk menghitungnya. Ada yang berwarna merah, hijau, dan coklat. Sekarang perhatikan boneka-boneka Nina yang sudah dipilah berdasarkan warnanya.
Mari kita hitung satu persatu boneka Nina. Boneka warna merah ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian boneka warna coklat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian boneka warna hijau ada 1, 2, 3, 4, 5. Boneka warna hijau ada 5. Jadi jumlah boneka seluruhnya ada 19. Sekarang anak-anak perhatikan kembali gambar sendok dan garpu yang ada di rak. Agar lebih mudah untuk menghitungnya, anak-anak perlu mengelompokkan benda berdasarkan jenisnya. Sendok dengan sendok, garpu dengan garpu, dan sendok sayur dengan sendok sayur. Maka jumlah sendok ada 24. Jumlah garpu ada 15. Dan jumlah sendok sayur ada 7. Mengenal nilai tempat bilangan cacah. Ketika menghitung jumlah sendok, garpu, dan sendok makan di dapur, Faris dan Nina melihat tumpukan kaleng bekas susu. Kaleng bekas itu dikumpulkan ibu dengan rapi. Jumlah kaleng bekas susu itu sangat banyak. Coba amati susunan kaleng di bawah. Hitunglah jumlah kaleng dengan teliti. Yang pertama ada 1 kaleng satuan. Kemudian yang kedua ada kaleng satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi 1 kaleng puluhan. Kemudian yang terakhir, kaleng puluhan berjumlah 10 dapat diganti 1 kaleng ratusan. Kaleng ratusan digambarkan dengan kaleng satuan berjumlah 100. Perhatikan contoh berikut. Ada 1 kaleng ratusan, nilainya 100. Kemudian ditambahkan 3 kaleng puluhan, nilainya 30. Kemudian ditambahkan 3 kaleng satuan, nilainya 3. Sama dengan 133. Jadi, banyaknya kaleng ada 133 buah. 133 dibaca 133. Sekarang, mari kita berlatih. Silahkan anak-anak membuka bukunya halaman 11. Kita akan berlatih untuk nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1. Ada 1 kaleng ratusan, nilainya 100. Kemudian ditambahkan 4 kaleng puluhan, nilainya 40. Dan kemudian ditambahkan 6 kaleng satuan, nilainya 6. 100 ditambah 40 ditambah 6 sama dengan 146. Banyaknya kaleng ada 146, dibaca 146. Nomor 2. Ada kaleng ratusan, nilainya 100. Kemudian ditambah 2 kaleng puluhan, nilainya 20. Kemudian ditambah 3 kaleng satuan, nilainya 3. 100 ditambah 20 ditambah 3 sama dengan 123. Dibaca 123. Nomor 3. Ada 1 kaleng ratusan, nilainya 100. Kemudian ditambah 4 kaleng puluhan sama dengan 40. Kemudian ditambah 9 kaleng satuan, nilainya 9. Maka 100 ditambah 40 ditambah 9 sama dengan 149. Jadi banyak kaleng ada 149, dibaca 149. Mengenal panjang dan pendek irama lagu. Bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi berbeda-beda.
Ada bunyi yang panjang dan ada bunyi yang pendek. Bunyi yang panjang dinyanyikan lebih lama dari bunyi pendek. Mari kita menyanyikan lagu Pamanku Datang ciptaan A.T. Muhammad. Perhatikan suku kata yang berwarna merah. Suku kata yang berwarna merah merupakan bunyi yang panjang. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terbeli, terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Tekanan pada lagu. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat dinyanyikan dengan lebih kuat. Mari kita menyanyikan lagu Nenek Moyangku ciptaan Ibu Sud. Anak-anak perhatikan, pada suku kata yang dicetak tebal dinyanyikan dengan tekanan kuat. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Mengamati simbol sila-sila Pancasila. Pada sampul buku yang dibaca Nina terdapat gambar burung Garuda Pancasila. Tahukah kamu yang dimaksud burung Garuda Pancasila? Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Garuda digambarkan sebagai burung yang kuat. Coba anak-anak lihat perisai yang ada di dada burung Garuda Pancasila itu. Perisai itu memuat simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Lihatlah perisai yang ada di Garuda Pancasila. Sekarang kita akan mencari tahu manakah simbol-simbol dari sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan anak-anak perhatikan setiap lambangnya. Nomor 1, lambang bintang. Bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2, lambang rantai. Bunyi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3, lambang pohon beringin. Bunyi sila Persatuan Indonesia. Nomor 4, lambang kepala banteng. Bunyi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 5, lambang padi dan kapas. Bunyi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo mengamati, mengamalkan nilai-nilai sila Pancasila. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Menurutmu pengalaman sila keberapa gambar di bawah ini? Baik, kita sebutkan satu persatu. Gambar 1. Seorang siswa sedang menyampaikan pendapat.
Gambar ini merupakan pengamalan sila keempat. Gambar 2. Berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan merupakan pengamalan sila ke-1. Gambar 3 yaitu menolong teman yang terjatuh, merupakan pengamalan sila ke-2. Gambar keempat, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat merupakan pengamalan sila ke-3. Baik anak-anak, mungkin itu yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk anak-anak tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu dan mengaji. Cukup dari Ustazah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.